Pemirsa, kalangan milenial kini menjadi mayoritas segmen masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang memanfaatkan subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Lebih dari 70% segmen MBR yang memanfaatkan FLPP adalah generasi milenial, sedangkan 11% dimanfaatkan oleh generasi Z. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendorong generasi milenial untuk dapat memiliki rumah. Upaya tersebut dilakukan dengan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan agar rumah menjadi terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya melalui skema subsidi seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Skema tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MDR atau di bawah 8 juta rupiah. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Heri Trisaputra Zuna mengungkapkan, kalangan milenial kini menjadi mayoritas segmen MBR yang memanfaatkan subsidi FLPP. Menurutnya, lebih dari 70% segmen MBR yang memanfaatkan FLPP adalah generasi milenial, sedangkan 11% dimanfaatkan oleh generasi Z. Heri menambahkan saat ini tantangan terbesar adalah menyediakan hunian bagi masyarakat termasuk untuk kalangan milenial yang berada di kota-kota besar. Pasalnya selama ini program FLPP lebih banyak rumah tapak yang berada di daerah. Adapun pada tahun 2022, Kementerian PUPR akan menyediakan subsidi sekitar 200.000 unit serta akan terdapat tambahan dari BP Tapera sehingga bisa mencapai 390.000 unit. Dari Jakarta, Tim Liputan, Idea Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Maka Review, dan kali ini kita akan bahas topik tantangan kepemilikan rumah generasi milenial. Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom bersama dengan Bapak Heri Trisaputra Zuna yang merupakan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Kita akan langsung sapa saja. Pak Heri, selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi menjelang siang para pemirsa semua. Terima kasih Pak Heri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Pak Heri, ini tantangan kepemilikan rumah generasi milenial ini. Di mana generasi milenial Indonesia saat ini dihadapkan dengan persoalan sulitnya memiliki rumah. Ini bagaimana tanggapan dari Pak Heri? Apakah memang benar kondisinya demikian? Atau untuk posisi saat ini, kemudahan sudah dilakukan untuk generasi milenial dalam mendapatkan rumah? Ya, makasih. Jadi memang kita melihatnya dari dua sisi tentu ya. Yang pertama dari ketersediaan rumah itu sendiri ya. Hari ini dengan langkanya dan mahalnya tanah di perkotaan ya membuat tadi keterjangkauan untuk memiliki rumah menjadi kendala untuk memiliki rumah. Namun dari sisi fasilitas, bagaimana tadi juga sudah disampaikan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan fasilitas berupa kemudahan dan bantuan yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Ya, namun kalau kita kaitkan dengan tantangan dari sisi backlog, angka tadi memang masih harus terus ditingkatkan. Begitu, Pak. Makasih. Faktor penyebab milenial sulit memiliki rumah antara lain adalah suku bunga yang tinggi, harga hunian yang mahal. Sebenarnya program apa yang digencarkan oleh pemerintah, Pak Heri, terutama dalam menyediakan rumah dengan harga terjangkau bagi milenial? Ya. Yang ini kan kaitannya isunya ada dua sebetulnya. Yang pertama accessibility, yang kedua adalah affordability ya. Untuk affordability yang kita lakukan adalah tadi memberikan fasilitas kemudahan dan bantuan ya. FLPP misalnya bagaimana masyarakat MBR terutama ya bisa mampu untuk mencicil rumahnya dengan fasilitas berupa KPR dengan tingkat bunga sebesar 5% selama 20 tahun. Dengan cara ini nanti cicilannya bisa terjangkau ya. Kemudian
juga ada isu aksesibilitas, terutama untuk segmen yang di atas MBR ya. Di sini problemnya juga sama ya. Nah, di sini kita perlu ada produk yang juga cocok buat mereka ya. Bagaimana keterjangkauan tadi juga bisa diperoleh bagi mereka. Keterjangkauan dalam hal ini dari sisi akses Pak Heri, kalau masuk ke dalam poin accessibility atau seperti apa Pak detailnya? Ya, jadi kalau kita bicara aksesibilitas kan mungkin mereka mampu untuk mencicil, tetapi ketika mereka mengajukan ke bank tidak bisa diterima, karena mungkin kalau dari sisi segmen kita juga ada yang segmen formal dan informal. Nah, di sini juga kita perlu memperhatikan terutama yang sektor informal ya. Informal bagaimana aksesibilitas tadi bisa ada bagi semua. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kami sedang work out ya bersama teman-teman di ekosistem perumahan. Jadi di sini ada perbankan ya. Kemudian ada BP Tapera juga. Bagaimana semua segmen tadi bisa terlayani. Ya. Kemudian tadi sebagaimana isu tadi bagaimana juga untuk segmen tersebut produknya tersedia di pasar. Jadi hari ini isunya tidak hanya untuk MBR, tetapi di atas MBR pun harus disediakan tadi yang kami sampaikan sebagai aksesibilitas bagi mereka. Baik, sementara dari sisi skema Pak Heri, skema pembangunan perumahan yang sesuai dengan generasi milenial seperti apa Pak? Ya, memang kalau ini kan kita kembali lagi tadi ke segmentasinya mungkin ya. Di segmen MBR hari ini rumah yang disediakan ya umumnya yang berupa rumah landed ya yang menyebar di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, tetapi kami melihat tantangannya juga terutama bagi milenial tadi perlu juga difasilitasi untuk hunian yang dekat dengan tempat kerjanya ya. Lalu dari sisi hunian tadi sebagaimana disampaikan sudah juga jadi ada dari unsur dari ekosistem tadi dilakukan semacam survei ya oleh Perumnas untuk melihat keinginan rumah seperti apa yang diinginkan ya, di mana yang diinginkan tentu dekat dengan public transport ya. Terus beberapa hal mungkin berkaitan dengan fasilitas ICT dan lain-lain seperti itu, Pak. Nah, ini dengan mekanisme tadi ya merespon dari keinginan tadi diharapkan pasokan rumah tadi bisa lebih menjawab keinginan dari generasi milenial tersebut. Baik, tapi pada umumnya Pak Heri, dari beberapa aspek yang sudah Anda sebutkan tadi, dekat dengan public transport begitu, kemudian juga ICT, seperti yang sudah kita perbincangkan juga di awal pertemuan sebelumnya, ini lokasi dari lahan, harganya juga sudah semakin mahal begitu. Apakah ini juga menjawab tantangan Pak? Maksudnya dalam hal ini adalah penyediaan perumahan yang diberikan untuk milenial tidak hanya untuk landed tapi juga dengan bentuk alternatif lain, Pak Heri. Iya betul seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat tren hari ini dari sekian banyak rumah subsidi lah katakan untuk sektor informal ya, untuk MBR ya, itu sebagian besar adalah landed ya. Sementara kalau kita melihat dengan adanya urbanisasi ya dan kemudian mayoritas masyarakat juga tinggal di perkotaan ya, tantangannya adalah bagaimana kita juga bisa memfasilitasi mereka di tempat-tempat tadi di kota ya. Nah, ini yang saat ini kami sedang mengembangkan yang namanya kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan memanfaatkan diantaranya tanah milik pemerintah ya.
dengan membangun vertical housing ya, harapannya ini nanti menjadi salah satu model ke depan. Jadi rumah tinggal tadi yang ada di kota dekat dengan tempat kerja bisa berupa milik maupun sewa seperti itu. Sewa tadi bisa berupa sewa jangka panjang. Ya. Oke. Ya. Baik. Cukup berbeda dengan KPR, Pak, di mana rata-rata ini dari sisi lokasi cukup jauh, kemudian akses ke transport publik juga cukup lumayan, begitu juga dengan ICT-nya. Bagaimana Anda melihat kondisi ini dari penerapan lokasi untuk rumah KPR, Pak Heri? Ya, kalau KPR kan prinsipnya kan ini ya, fasilitas kita kepada MBR-nya dari sisi demand ya. Jadi memang tadi kita melihatnya dua sisi. Yang pertama adalah bagaimana rumahnya sendiri, supply-nya sendiri ya. Supply-nya mau apakah di luar kota atau di dalam kota. Tadi di kota ya. Kalau di luar kota mungkin lebih murah, tetapi biaya transportasinya juga mahal dan waktu yang dikeluarkan juga lama seperti itu. Di dalam kota tantangannya adalah tanah yang sulit, harganya mahal, dan seterusnya. Sehingga KPR tadi seyogianya menjawab untuk kedua kondisi tadi, karena masing-masing tentu punya segmennya sendiri-sendiri. Nah, yang perlu digalakan adalah bagaimana KPR tadi bisa bisa terjangkau untuk masyarakat yang ada di perkotaan. Nah, hari ini misalnya FLPP tadi kami berikan ilustrasi, tenornya itu ada di 20 tahun. Ya, mungkin tantangan kita ke depan adalah bagaimana memperpanjang tenor ini bisa menjadi 30. Nah, hal tersebut sudah dilakukan untuk produknya Tapera ya, tabungan perumahan rakyat itu sudah dimodifikasi sampai ke 30. Nah, dengan tenor yang lebih panjang tadi harapannya cicilannya nanti bisa lebih terjangkau baik dia di perkotaan maupun di luar kota. Baik, tapi kecenderungan dari milenial dari dua aspek tadi ini lebih kemana, Pak Heri? Dari survei mungkin yang sudah dilakukan, apakah mereka lebih cenderung ke dalam kota atau cukup jauh dari pusat kota, Pak? Kalau saya melihat ya, ini hari ini yang tadi 70% keluar kota tadi mungkin karena pilihan ya, karena ketersediaan ya. Tapi kalau kebutuhan dan pilihan sendiri ya, di dalam kota tadi mestinya lebih demand-nya akan sangat besar mestinya seperti itu. Atau kalaupun dia menjauh dari kota, setidaknya tadi dihubungkan dengan fasilitas transport sehingga ada kemudahan bagi mereka untuk mencapai tempat kerjanya. Terintegrasi dengan moda transportasi begitu, Pak Heri? Ya, betul. Jadi konsep TOD saya pikir itu akan menjadi tren kita ke depan. Seyogianya pengembangan hunian tadi ada kemudahannya dari sisi transportasi. Tapi juga fokus kita ke membangun hunian di dalam juga harusnya menjadi prioritas kita ke depan. Baik, Pak Heri, menarik, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Grafis yang pertama, penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, di mana targetnya di 157.000 unit, 19,1 triliun rupiah. Realisasi per 1 Oktober 2021, 157.182 unit, atau 16,41 triliun rupiah. Total realisasi 2010 sampai dengan 2021, 915.037 unit, 72,01 triliun rupiah. Kita beralih ke grafis selanjutnya, realisasi penyaluran dana FLPP, pemirsa, di mana Himbara dan bank, ini 8 bank, 86,44%, BPD 32 bank, 13,06%, swasta ada 2 bank dengan persentase di 0,5%.
Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heri Trisaputra Zuna, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR. Pertumbuhan sektor properti 2021, pemirsa, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 0,94 dan 2,82%. Pak Heri, kita lanjutkan kembali. Pak Heri. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Heri, ini terkait dengan konsep TOD tadi Pak, dengan terintegrasi dengan moda transportasi. Ini sudah ada di beberapa titik Pak Heri, dan bagaimana pelaksanaannya, dan sambutan dari generasi milenial juga seperti apa? Ya, apa yang sudah dilakukan beberapa diantaranya oleh Perumnas ya, ada yang di ada di beberapa titik ya, ada yang di jalurnya yang Jakarta Bogor ya, ada juga yang di Serpong ya. Kemudian yang dilakukan ya saat ini, kami juga sedang berkoordinasi dengan BPTJ dan pemerintah daerah mencari titik-titik lain ya. Artinya memang TOD ini merupakan konsep baru yang harus dikembangkan terus, sehingga memang perlu dicari, perlu dikembangkan titik-titiknya. Selain itu ya, kalau kita lihat di rutenya LRT misalnya, Adikarya sudah mengembangkan hampir di titik-titik stasiunnya. Jadi hal ini semua nanti menjadi pilihan tersendiri bagi milenial untuk menentukan tempat huniannya. Nah, dengan waktu tempuh yang nantinya terukur ya, mestinya ini menjadi sangat menarik ya. Terlebih nanti fasilitas yang dikembangkan juga cukup melayani ya dari sisi fasilitasnya, sehingga bagi MBR maupun bagi milenial tadi bisa lebih menarik, begitu Pak. Baik, dari sisi pendanaan seperti apa Pak Heri? Apakah ini implementasi skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU? Ya, sejauh ini masih dikembangkan oleh pengembang sendiri ya. Namun tadi seperti kami sampaikan, KPBU tadi bisa menjadi salah satu alternatif ya, karena dengan KPBU lebih memberikan kepastian kepada badan usaha atau si investornya, karena peran pemerintah lebih di depan di sini. Namun semua kita tempuh Pak, jadi ada 3 setidaknya pendekatannya. Yang satu oleh pengembang tadi seperti kami sampaikan, juga oleh Perumnas selaku BUMN BUMN yang bertanggung jawab, yang khusus bidangnya terkait dengan perumahan. Nah, nanti pilar ketiga yang harapannya segera bisa kita wujudkan adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, dengan 3 pendekatan ini diharapkan penyediaan perumahan tadi bisa dilakukan secara masif nantinya, sehingga target di RPJMN itu bisa kita realisasikan. Baik, tadi pun juga sempat disinggung Pak Heri untuk tenaga kerja informal Pak. Salah satu program yang sudah dilaksanakan untuk mempermudah pembiayaan perumahan bagi para pekerja informal, yaitu bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau disingkat dengan BP2BT. Seperti apa implementasinya sampai sejauh ini Pak Heri? Ya, memang ini punya tantangan sendiri ya, berbeda dengan FLPP tadi yang sudah dikenal baik oleh masyarakat, sehingga prosesnya lebih cepat penyerapannya. Nah, BP2BT ini sedikit berbeda konsepnya dengan yang FLPP. Intinya sih bagaimana membuat rumah tadi menjadi terjangkau ya. Kalau BP2BT itu diberikan bantuan uang muka oleh pemerintah sehingga cicilannya terjangkau. Dia memanfaatkan
KPR yang ada di perbankan. Jadi dalam konteks ini pasar tidak didistorsi. Ya. Jadi dengan KPR yang ada, pemerintah memberikan bantuan hingga 40 juta rupiah untuk satu rumah yang dibeli oleh si MBR. Nah, yang berbeda juga di sini diwajibkan bagi calon penerima untuk sudah menabung. Nah, ini dengan kebiasaan menabung tadi, harapannya yang informal tadi punya track dia, punya track record yang menjadi acuan bagi bank untuk menerima usulan atau proposal mereka untuk memiliki rumah. Nah, hari ini prosesnya terus berkembang ya, bertambah penerima manfaatnya, animonya juga cukup baik ya. Terlebih kita juga melakukan inovasi bagaimana rumah tadi menjadi lebih efisien pembangunannya. Kita mempunyai pilot project di Palembang itu dengan rumah precast ya, rumah precast, terus kita sertifikatkan greennya, jadi green housing, kita terapkan green housing, bahkan kita kombinasikan juga dengan solar panel yang di Palembang dengan harga yang terjangkau. Baik, dengan harga yang terjangkau, kemudian juga beberapa strategi tadi dengan catatan ini juga sudah memiliki tabungan, dan apakah ini juga merupakan salah satu antisipasi dari meminimalkan kredit macet dalam hal ini, Pak Heri? Iya. Jadi itu tadi yang utamanya tentu akses tadi, menurut kami itu isu paling besar untuk sektor informal. Nah, di luar BP2BT juga BP Tapera yang nantinya bisa menjadi tulang punggungnya. Jadi harapannya nanti di tahun 2022 ya sudah bisa dimulai keanggotaan bagi yang sektor informal tadi untuk menjadi anggota BP Tapera. Nah, dengan keanggotaan tadi diharapkan ada kemudahan bagi mereka untuk akses ke perbankan. Baik, dari berbagai upaya yang dilakukan sampai sejauh ini, Pak Heri, bagaimana dengan program 1 juta rumah hingga saat ini, berapa total hunian yang sudah dibangun? Ya, total 1 juta rumah ya terus dilanjutkan ya sampai tahun 2021. Sejak 2015 ada lebih dari 6.400.000 unit yang sudah dibangun ya, dan ini akan dilanjutkan terus ya. Pendekatannya tadi seperti kami sampaikan ya, dari sisi supply-nya didorong, dari sisi demand-nya juga demikian. Adanya pandemi COVID-19, Pak Heri, ikut mempengaruhi dari laju program 1 juta rumah ini, atau tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan sampai sejauh ini? Sejauh ini masih berjalan ya, masih sesuai rencana seperti itu. Memang di tahap-tahap awal karena ada ada keterbatasan untuk temu muka, ada sempat berkurang sedikit, tapi setelah itu berlanjut dan so far semua berjalan baik. Begitu. Dalam hal ini permintaan tidak mengalami penurunan, Pak, ketika dari sektor properti cukup terdampak akibat pandemi, terutama untuk menengah ke atas. Bagaimana dengan permintaan perumahan untuk menengah ke bawah? Apakah selama pandemi permintaannya juga masih tetap tinggi sampai sejauh ini? Ya, untuk yang menengah ke bawah juga demikian ya, permintaannya masih tinggi ya. Di catatan si Kasep itu lebih dari yang sudah mendaftar ya, lebih dari 400.000 yang mendaftar di si Kasep yang belum difasilitasi, dan ini akan terus meningkat ya, karena kalau kita memperhatikan backlog yang memang angkanya masih jauh di atas yang bisa kita sediakan fasilitasnya. Baik, terakhir singkat saja Pak, strategi memperkuat kerjasama antara Kementerian PUPR bersama dengan asosiasi, akademisi, dan stakeholder lainnya dalam mengejar target pembangunan perumahan ini. Ya, kita menyebutnya di sini adalah bagaimana kita memperkuat ekosistem perumahan. Jadi di dalamnya ada dari sisi supply ada Perumnas ya, kemudian di sisi demand ada BTN dan bank dan lain-lain, kemudian kita ada SMF, juga asosiasi. Nah, ini bagaimana kita galang kolaborasinya sehingga tadi piramida MBR
yang membutuhkan rumah tadi untuk semua segmennya bisa kita layani. Jadi kemudahan dan bantuan kita terapkan dari sisi supply dan demand, sehingga pada waktunya tadi harapannya backlog tadi bisa kita habisi seperti itu, Pak. Baik. Pak Heri, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Heri, sehat selalu Pak. Terima kasih, salam sehat. Baik, terima kasih ada Bapak Heri Trisaputra Zuna, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau PUPR. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Dan masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya David San Oval dan seluruh rekan kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.